sebelum kita membuka pembelajarannya dengan berdoa. Ketua kelas pimpin doa. Globalisasi ini adalah seperti pertautan antara satu sistem dengan satu sistem yang lainnya. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang globalisasi ini. Hari ini kita mempelajari tentang dampak dari globalisasi tersebut. Ya, dampak dari globalisasi. Artinya kalau globalisasi itu seperti gambarannya adalah bagaimana dunia yang sebegitu luasnya seperti globe. Ya kan, kita melihat semuanya, artinya seperti kita memegang semua sampai ke Arab Saudi. Kita tahu di mana letak wilayah Arab Saudi. Seperti itu globalisasinya. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari apa dampak dari hal tersebut. Maka kita akan masuk pada materi ini. Tetapi sebelum masuk materi tentang dampaknya, Ibu mau memperlihatkan sama kalian video tentang pembelajaran. Tolong semuanya diamati ya nak.
yang dapat dijalankan di smartphone, seperti browser, email, sosial media, game online, dan sebagainya. Saat ini, smartphone menjadi barang yang sangat penting, terutama bagi remaja, sehingga sering dibawa kemana-mana. Remaja yang masih labil biasanya senang menunjukkan eksistensinya di sosial media, dan ada pandangan jika tidak memiliki sosial media di kalangan remaja, maka remaja itu dianggap kapok. Menulis status kegiatan sehari-hari dan juga di sosial media menjadi rutinitas wajib, sehingga sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhat para milenial. Hal ini menjadikan remaja sedang hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Selain itu, dampak negatif dari penggunaan smartphone yaitu bisa mengurangi daya konsentrasi. Pengurangan penggunaan aplikasi tidak penting juga menjadi alternatif terbaik. Kemudian, bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi akan menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatifnya. Ayo, bijaklah dalam menggunakan media sosial, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari video tadi, globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh dan dampak negatif. Kamu dapat merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Oke, kalau begitu, mari kita bahas berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi. Selamat memperhatikan ya. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Tak dirasa, rupanya globalisasi memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dampak atau pengaruh positif saja yang diberikan oleh globalisasi, tetapi juga pengaruh atau dampak negatif. Oleh karena itu, kalian sudah seharusnya bisa menyikapi globalisasi dengan bijaksana. Jangan sampai globalisasi ini justru membawa kalian pada perubahan yang sifatnya buruk atau negatif. Dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, atau waktu. Hal ini membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Dampak yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara menjadi semakin meningkat. Hal itu salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Salah satunya Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Dampak yang keempat yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan perekonomian
berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Dampak yang terakhir yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa itu terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa kita bendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Globalisasi selain menjadi peluang, ternyata dapat menjadi ancaman. Apa saja sih dampak negatif dari globalisasi? Mari kita bahas satu persatu. Dampak negatif yang pertama yaitu westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme, yaitu dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa Barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Lalu, mengapa yang ditiru adalah gaya hidup bangsa Eropa dan Amerika? Iya, karena bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi atau yang biasa disebut dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Adapun cirinya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Adapun contoh dari demoralisasi antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ketiga itu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Dan yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum, seperti pembunuhan, mutilasi, penculikan, korupsi, penipuan, dan yang lainnya. Dampak selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yaitu seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Dampak negatif yang keenam adalah kenakalan remaja. Tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan.
remaja atau yang disebut dengan istilah juvenile delinquency menurut Kartini Kartono adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Dampak negatif yang terakhir yaitu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Belajarlah dari barat, tapi jangan jadi peniru barat. Melainkan, jadilah murid dari timur yang cerdas. Kutipan dari Tan Malaka. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang dampak-dampak dari globalisasi, kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Katanya pesannya di sini. Belajarlah dari barat, tapi jangan jadi peniru barat. Melainkan jadilah murid dari timur yang cerdas. Artinya, ketika kita tahu dunia barat, artinya dunia di luar Indonesia. Contohnya nih yang sekarang, kalau yang perempuan contohnya pecinta Korea, pecinta India, yang laki-laki pecinta apa kalau laki-laki? Pecinta bola, game online, seperti itu, FF dan lain-lain. Tahu lah Ibu, ya kan? Artinya boleh tahu tentang dunia itu. Kita nggak boleh nggak tahu, boleh. Karena kenapa? Dunia ini sudah semakin cepat berubah. Artinya kita boleh tahu negara orang lain, tetapi kita tetap menjadi diri kita sebagai warga Indonesia yang cerdas. Artinya kita ambil yang positifnya, ya kita ambil yang positifnya, maka kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Tes saja. Oke, sekarang setelah tadi mengamati materi, Ibu mau ini kan sudah membentuk kelompok. Ibu mau anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang seperti ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Selanjutnya di dalam kelompok 1 ini globalisasi bidang budaya, lanjut kelompok 2 globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, yang keempat globalisasi bidang iptek, yang kelima globalisasi bidang transportasi. Di sini anak murid Ibu suruh minta tolong cari dampak positif, cari dampak
Menanggulangi sikap menanggung solusi apa solusinya biar nggak terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Oke, ada yang bertanya? Kalau yang sambil menanyakan ada yang mau tanya sama ibu? Iya, bentuknya seperti itu wajah kotak. Iya, tadi contohnya. Masing-masing kelompok satu permasalahan aja diselesaikan ya, nak. Ayo kita. Banyak. Oke. Oke, perhatikan soalnya istilah tabel di bawah ini setelah kalian membaca dari buku atau bahan ajar. Artinya tadi setelah kita sudah tonton materi video tadi, maka masing-masing kelompok, ini kan ada 5 nih, ya kan? Contohnya nih kelompok 1, bidang globalisasi, bidang budaya. Apa dampak positif dari bidang budaya itu? Apa dampak negatifnya? Selanjutnya bagaimana cara menanggulanginya seperti itu. Ya, artinya kelompok 1 cuma nomor 1-nya aja yang dikerjakannya. Dibuat kolomnya. Iya, buat aja kolomnya. Cuma 1 aja ya, nak. Yang ini yang kelompok 2, globalisasi dan komunikasi seperti itu.
Boleh nggak pakai tabel pun boleh, boleh pakai tabel boleh. Selanjutnya apa solusinya? Solusi atau upaya yang kita lakukan biar hal tersebut tidak terjadi. Iya, oh iya nak, dampak negatif, dampak positif, lalu upayanya. Artinya upayanya itu boleh dari hasil pemikiran masing-masing. Dan apanya upayanya itu atau solusinya itu boleh dari pemikiran masing-masing kelompok ya. Artinya berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami, upaya yang perlu dilakukan agar terhindar dari ini seperti itu boleh. Ya. Ayo. Lama ba video ni tadi? Lama ba video ni? Ya siguro presentasi lagi kan apa? Oh, dah lagi kelompok kecil. Tidak usah. Okay. Dampak positif, dampak negatif, sikap yang menanggulanginya, sikap atau solusi. Boleh pakai tabel, boleh tidak. Ayo. Ayo, bisa pakai dulu. Oke, dikasih lembar LKPD-nya ya. Jawabannya nih, belakang ya tulis nama kelompoknya di belakang jawabannya. Tulis nama kelompoknya ya. Di sini jawabannya. Jawapannya di sana. Jawapannya di mana? Sini.
Antabi ko, poy. Pas nanda hari. Dapat apa? Harus ba naik? Jalan ko, babe. Waktunya 25 menit lagi. Setelah nanti dapat hasilnya, kita diskusikan. Kita presentasikan dan diskusikan ke depan masing-masing kelompok ya. Siapa yang lebih baik, yang lebih cepat, nanti kita tambahkan aja. Waktunya 20 menit lagi. Kebudayaan yang lain.
kendala? Kalau orang bawa Honda kencang-kencang, kenapa positif? Transportasi apa yang malah mobil, anak-anak di sini sopir angkot yang balap-balap habis kecelakaan. Yang seperti itu betul. Gigil. Tiga ini. Ini ada apa upayanya setelah dapat positif, setelah dapat negatif, apa upaya kita agar tidak terjadi? Jangan lupa ya, yang di kolom terakhir itu apa upaya, artinya usaha-usaha apa yang akan kita lakukan untuk menanggulanginya. Waktunya 15 menit lagi. 15 menit lagi. Oke, waktunya.
Iya, artinya kita juga menyalahgunakan penggunaannya. Kan banyak orang main handphone sekarang tapi kan disalahgunakan. Sepuluh menit lagi. Tentangan batas teritorial negara titik udah teritorial negara titik udah aja mana negara titik Banyak penanggulangan solusi pencegahan mencegah yang negatif terjadi apa jangan jangan buat di sini apa Pak. nah tadi maksudnya pengertian kan biasanya mencari jawabannya artinya upaya itu dengan tadi katakan bagaimana dia kasih katakan ya apa yang dilakukan contohnya pencegahan pakai lalu lintas jangan ugal-ugalan Ini
kesenjangan sosial dapat terjadi bangunan dan Waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Tiga-tiga aja dampak positif dampak negatif selesai. Ya. Atau solusinya satu aja boleh. Selesai. Nggak usah banyak-banyak lagi. Karena waktu kita nggak lama-lama. Coba kan 2 menit atau 7 menit. Nggak usah banyak-banyak lagi. Tiga-tiga aja. Solusi pencegahan. Apa dampak negatifnya? Apa yang harus selesai tadi ya, buat maju. Kenapa ya ibu? Oke, kita akhiri ya, sekarang kita konsentrasi ya nak. Siapa yang udah bisa? Kita nggak apa-apa, yang penting ada. Kalian, oke, perhatikan semuanya. Sekarang masuk kita ke skema. Oke, sekarang kita masuk konsentrasi ya nak. Yang duluan maju adalah kelompok 2. Kelompok 2.
kelompok 2, izin mempresentasikan. Ya. Ulang. Ulang protokolnya, ulang protokol. Udah cepat lah. Cepat. Ini. Iya, gitu aja bagus. Mulai. Yang lain suaranya. Ingin tahu juga. Ingin izin mempresentasikan ya. Pengertian globalisasi bidang komunikasi adalah bidang komunikasi yang merujuk kepada perubahan teknologi, alat-alat komunikasi yang mendorong koneksi antar negara. Revolusi teknologi komunikasi menjadi sebuah jasa global. Global relay telah menunjang komunikasi di wilayah dunia, mematikan desa-desa terjadi akibat perkembangan negara dampak positif bidang berkomunikasi semakin cepat dan mudah. 2. Bisa berkomunikasi dengan negara lain. 3. Berkembangkan alat komunikasi dan orang semakin lalai upaya menghadapi globalisasi berkomunikasi. 1. Memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan baik lainnya. 2. Memanfaatkan alat komunikasi lebih tepat dan tidak salah menggunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mengambil pengaruh dan informasi yang salah. Oke. Coba tanya ada yang ditanyakan dari kelompok. Kami membuka sesi pertanyaan gitu. Suaranya besar. Suaranya besar. Apakah kelompok 1 sampai kelompok 5 ingin menanyakan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baiklah, di sini kami akan menutup presentasi kami Assalamualaikum. dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Yang lain, kelompok 1 tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa bidangnya dulu? Globalisasi bidang. Transportasi. Bidang apa? Transportasi. Bidang transportasi.
organisasi bidang transportasi dan pengobatan, dampak positif gitu. Jangan ditutup mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ini masa nggak berani juga. Bukannya ada ibu makan orang. Ayo mulai. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Hasil diskusi. Oke. Pandai. Dampak positif di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kegiatan semakin interaktif tanpa rintangan batas teritorial negara. dampak negatif kesejahteraan sosial ekonomi yang Indonesia terdapat di kota besar. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena dari bangunan dan identitas tidak dilaksanakan secara merata dan Apa yang mulai? Yang laki-laki maklum yang itu. Yang tak marah. Sikap untuk memulai Belajar kalian ya, bukan belajar main. pemerintah membuat peraturan, pemerintah dapat membuat produk. Masa kalah kalian sama 9? Atau memang kalah memang dulu? Iya. Mau di nomor 3 kan nih? Kalau 9 itu tahu nggak
Mari kita mengucapkan selamat. Ada yang bertanya? Sekian. Nah, lanjut nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang masuk kelompok. Terakhir kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian bidang iptek. Mari kita mulai. Dampak positif dari kembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Efektif dan efisiensi. Tidak menyalahgunakan teknologi Hanya ini yang merasa ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan kelompok 1 sampai 5? Akhiri dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bidang global, bidang budaya. Dampak positif. 1. Berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang. Ini pengetahuan mudah didapat karena globalisasi. 2. Berkembangnya dunia pariwisata. Contoh, dulu orang berwisata banyak orang dalam. Negeri sekarang banyak orang luar hanya datang berwisata ke Indonesia. Dampak negatif.
kasih campuran budaya datang ke Indonesia mulu. Media gaya berbusana, rambut serta gaya hidup ke barat-baratan. 3. Masyarakat yang bersifat konsumtif barat-barat. Cukup sekian dalam kelompok 2 sampai kelompok 5 ada. Terima kasih. Cukup sekian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perhatikan semuanya anak-anak ibu semuanya. Barusan kita sudah mempresentasikan bahan diskusi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang mana tadi kelompok 1 adalah bidang globalisasi, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, bidang transportasi, bidang budaya, ya. Salah satunya ada yang bisa apa namanya merangkum. Boleh. Jadi kayak gini. Globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. 1. Dampak globalisasi. Globalisasi membuat masyarakat menjadi hidup dan rasa hubungan antara tiap orang menjadi sangat dekat dan tersebut tentu memberikan dampak negatif kepada masyarakat. 1. Bidang ekonomi, bidang kebudayaan, bidang teknologi, dan bidang politik. Selanjutnya, Upaya menghadapi globalisasi. 1. Mempunyai pengetahuan yang luas. 2. Mempunyai keahlian. 3. Mempunyai cita-cita hidup. 4. Memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat. 5. Memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 6. Berperilaku sesuai nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum. 7. Mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Oke, perhatikan, ibu tambahi ya. Pertama katanya ada dampak positif, ada dampak negatif dan upaya menanggulangi. Yang pertama, bidang budaya. Contohnya kan sudah banyak, ya kan? Salah satunya tadi yang dibilang bagian budaya, banyak sekali remaja yang sudah bilang budayanya sendiri. Salah satunya sudah ikut ke barat-baratan, ke Korea, ya kan? Artinya style Korea sudah banyak diterapkan. Padahal itu bukan budaya Indonesia. Selanjutnya di bidang komunikasi. Saking sekarang cepatnya handphone itu bisa digunakan, artinya dari Arab Saudi kita sudah bisa tahu kabar dari handphone. Ya kan, maka sudah mulai mencampur budaya-budaya itu, sudah mulai komunikasi itu tanpa hambatan. Dan salah satunya dampak negatifnya sekarang banyak sekali kriminalitas dari komunikasi itu. Maaf katanya nih, ya kan, banyak sekali remaja yang berhubungan, artinya menjalin hubungan dengan yang dia tidak tahu siapa orangnya, tetapi dia katanya merasa cinta dan sayang. Mudah-mudahan tidak ada anak murid ibu
Alhamdulillah. Artinya pembelajaran ini akan ditingkatkan lagi. Mungkin minggu depan kita akan bermain menggunakan model pembelajaran permainan ya. Oke, sampai di sini. Diwakili sebelum kita berakhir. Mohon ketua kelas pimpin doa. Baik, waktu kedua.